Jadi intinya ada beberapa termasuk ya kita mengalami kejadian luar biasa dengan longsor yang batu tulis yang menghalangi akses masyarakat Bogor Selatan, sehingga salah satu yang menjadi bahasan utama dalam pembahasan PPS kemarin adalah anggaran untuk pembebasan lahan jalur baru di Batu Tulis. Itu yang mungkin ya dinamikanya cukup panjang dalam pembahasan Dewan dan PAPD, sehingga ya alhamdulillah kemarin sudah disepakati untuk pelaporan anggaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy, dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya ada Reza. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa? Karena hari ini sudah ada Ketua DPRD Kota Bogor, Bapak Aditya Warman Adil. Boleh tepuk tangan? Pak Ketua, kumaha damang Pak? Alhamdulillah, Teh Cindy, Kang Reza, sahabat Metro dimanapun berada. Semoga sehat, bahagia, sejahtera selalu. Ya. Sibuk apa Pak ini? Lagi anggota DPRD? Kemarin kita baru menyelesaikan finalisasi pembahasan KUA PPAS perubahan 2025. Oke. Berarti itu ada perubahan anggaran APBD 2025 untuk Kota Bogor ya Pak ya? Iya, betul. Rencananya kapan itu akan disahkan? KUA PPAS tahun 2025 ini rencananya akan diparipurnakan pada sore ini. Oh, pada sore ini. Tanggal berapa sih kan? 17. Tanggal 17 Juli 2025. Nah, informasi aja nih teman-teman. Jadi APBD Kota Bogor itu mengalami perubahan ya Pak ya? Dari 2,9 itu di APBDP nanti menjadi 3,3 triliun. Ya, hampir 3,3. Nah, mungkin sebelum kita bahas, boleh tahu dulu nggak? Ini APBD perubahannya naik jadi 2,3, sekitar berapa miliar kenaikannya? Enggak? Siap. Naik 400 miliar. Ini apakah lebih banyak anggaran yang sebelumnya sudah dianggarkan akhirnya dicoret-coret nih? Biasanya kan SKPD rame itu kalau misalkan ada APBDP ya. Wah, anggaran saya dicoret sekian banyak gitu, program yang dicoret. Atau memang anggaran yang program yang sudah ada itu anggarannya dinaikkan gitu? Ya. Jadi memang filosofi penganggaran dipercepat, termasuk dimajukan jadwal pembahasan KUA PPAS perubahan 2025 tentu saja sesuai dengan edaran Kemendagri, karena memang harus mengadopsi visi misi wali kota terpilih, gitu ya. Dan biasanya kalau pembahasan KUA PPAS ini sekitar bulan Agustus, jadi dimajukan 1 bulan. Dan memang secara timeline Badan Anggaran Kota Bogor sama PAPD Kota Bogor ini ada kesepakatan awal untuk memajukan pembahasan KUA PPAS dan RAPBD tahun 2025, sehingga mungkin kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari wali kota terpilih ini segera masuk ke dalam penganggaran di 2025. Jadi kami ada kesepakatan awal dengan TAPD agar nanti penetapan RAPBD-nya di awal Agustus. Kalau yang sekarang hari ini KUA PPAS lebih ke ini ya. Kebijakan umum anggaran sama plafon. Secara garis besar mungkin program prioritas di APBD perubahan tentu ya sesuai visi misinya lah ya. Bogor sehat, Bogor cerdas, Bogor lancar, dan satu lagi Bogor beres. Semuanya Bogor beres. Jadi intinya ada beberapa termasuk ya kita mengalami kejadian luar biasa dengan longsor yang batu tulis yang menghalangi akses masyarakat Bogor Selatan, sehingga salah satu yang menjadi bahasan utama dalam pembahasan PPAS kemarin adalah anggaran untuk pembebasan lahan
jalur baru di Batu Tulis. Nah, itu yang mungkin ya dinamikanya cukup panjang dalam pembahasan Dewan dan PAPD, sehingga ya alhamdulillah kemarin sudah disepakati untuk plafon anggaran ini. Oh, berarti udah dijamin pasti akan dikerjakan itu untuk penanganan Batu Tulis ya Pak ya di tahun ini ya? Insya Allah mudah-mudahan. Oke. Nah itu berarti program yang tidak di-cover oleh BTP berarti ya yang kemarin itu ya? Ya karena memang di penanganan longsor ini kan lumayan kompleks lah ya, dan rekomendasi pusat terhadap penanganan jalur Batu Tulis adalah yang pertama adalah alih trase, jadi pengalihan jalur gitu, dan tentu ini harus melibatkan pembebasan lahan. Jadi anggaran tersebut yang disepakati adalah terutama untuk pembebasan lahannya terlebih dahulu. Nanti untuk konstruksi jalannya mungkin menyusul pada anggaran 2026. Kalau berdasarkan dokumen DPPT ini 26 miliar sekian. Oh, itu anggaran untuk pembebasan lahan aja. Lahan. Berarti tahun ini fokusnya untuk pembebasan lahan aja ya Pak ya? Lahan. Untuk pengerjaannya di tahun 2026. Jadi konstruksi jalannya nanti di 2026. Oke. Nah Pak, kemarin itu kan sempat dengar informasi bahwa defisit Kota Bogor sampai 260-an miliar gitu ya. Yeah. Nah ini apakah banyak program yang akhirnya dicoret gitu Pak dari program SKPD atau gimana? Penyesuaiannya seperti apa begitu? Ya tentu kalau dibilang dicoret, tentu ada mungkin yang dicoret, ada yang ditambahkan sesuai dengan visi misi wali kota. Tentu saja karena KUA PPAS ini masih antara gitu ya, salah satu prosedur dalam penetapan APBD. Jadi harus ada kebijakan umum anggaran dan plafonnya, sehingga sementara yang disepakati adalah APBD kita di angka 3,2 triliun. Dan ini tentu mudah-mudahan nanti pada pekan depan akan disampaikan rencana APBD perubahan 2025 oleh pemerintah kota. Akan ada pembahasan lagi dengan komisi, kemudian dengan badan anggaran. Bisa jadi ada kenaikan. Jadi begitu. Karena memang KUA PPAS ini salah satu tahapan menuju APBD perubahan 2025. Jadi memungkinkan sekali ada tambahan-tambahan lagi. Ya. Sementara kalau untuk mencapai langkah-langkah penetapan APBD harus ditetapkan KUA PPAS-nya terlebih dahulu, sehingga kemarin sudah dilakukan finalisasi. Tapi bisa jadi ada kenaikan lagi nanti, bisa jadi ya nambah lagi. Ternyata ada sumber-sumber pendapatan yang kemarin belum dioptimalkan, ternyata bisa direncanakan kenaikan. Hari ini kan baru kenaikannya disepakati untuk pendapatan daerah itu, pendapatan asli daerah dinaikkan 12 miliar. 12 miliar. Bisa jadi nanti mudah-mudahan nanti pas pembahasan perubahan ada tambahan lagi. Itu potensi pendapatannya itu yang dikuatkan apa berarti di 6 bulan terakhir ini? Ya kan kalau unsur pendapatan daerah kan ada PAD, kemudian ada bagi hasil gitu ya, kemudian DAU, DAK segala macamnya. Ya bisa jadi ya tiba-tiba ada pembayaran piutang pajak misalnya, kan bisa jadi kan. Nah dalam waktu sebulan ke depan ada tiba-tiba proyeksinya naik. Bisa jadi. Kita harapkan sih begitu, karena kita merasa dengan beberapa kegiatan tadi belum bisa terakomodir oleh KUA PPAS ini. Ya, Pak, ini kan Kota Bogor sendiri itu kan pada saat awal perencanaan itu sempat sektor pariwisata termasuk hotel gitu ya yang diharapkan menyumbang pendapatan besar untuk Kota Bogor. Sementara kan di pertengahan tiba-tiba ada efisiensi dan kebijakan-kebijakan pusat yang akhirnya terdampak gitu. Sampai kemarin banyak hotel ada yang tutup, kemudian pengusaha-pengusaha berteriak seperti itu. Nah ini 6 bulan terakhir ini mungkin ada angin apa gitu untuk ke sektor pariwisata yang mungkin bisa di-share gitu oleh Ketua. Jadi memang sempat di awal-awal dengan kebijakan efisiensi ini, terutama pendapatan hotel ya, itu
turun sehingga ada 2 hotel yang tutup gitu ya. Hotel Sahira ya. Sahira dan apa gitu satu lagi yang di Pajajaran ya. Betul. Jadi memang Kota Bogor karena memang kota Biasa. jasa, ini kan istilahnya banyak digunakan untuk kegiatan meeting, kemudian konferensi dan lain-lain. Itu menjadi andalan khususnya sektor perhotelan. Dan kalau dilihat ya dari struktur PAD kita yang terbesar memang dari tahun ke tahun tuh BPHTB. Kemudian baru kedua PBB, baru ketiga restoran dan hotel. Dan kemarin ya dengan efisiensi ada pembatasan terutama kegiatan dari pusat lah, terutama kementerian ini berkurang okupansi hotel di Kota Bogor. Hingga untuk sektor pajak perhotelan ini lumayan terjadi pengurangan. Nah, kita harapkan Bapenda juga kita dorong agar melakukan terobosan yang di saat sulit ini, terutama mengoptimalisasi pendapatan BPHTB yang menurut BPN ini baru sekitar 40% lah ininya ya, namanya dari nilai real yang ada sebenarnya menurut BPN. Nilai hari ini baru 40%, sehingga mudah-mudahan nanti dengan terobosan yang baik ya kita bisa optimalkan naik yang tadinya 40% bisa 60%. Kemudian PBB kita juga masih banyak piutang PBB yang belum tertagih gitu ya. Nanti ada program sehingga pembayaran piutang ini bisa juga memperkuat PAD kita. Kemudian kalau yang restoran, yang ketiga kemudian perhotelan. Nah, rasa-rasanya sih kalau sepintas kalau kami memantau ini sudah mulai ada kenaikan lagi gitu ya. Karena memang mudah-mudahan udah pada menuju titik keseimbangan baru dari sektor perhotelan. Ya, mungkin sementara itu. Ya. Nah, Pak, ada nggak program yang sudah dianggarkan di 2025, tapi kemudian akhirnya dengan berat hati mungkin Pemkot atau bersama dengan DPRD akhirnya untuk mengurungkan itu gitu di tahun ini? Kalau secara ini saya detailnya tidak ini ya, kurang paham ya, maksudnya bukan nggak paham karena kan itu kegiatan banyak ya, tidak merinci perkegiatan itu ya. Kita kemarin untuk mencapai kesepakatan dua PPAS ini ya terutama ada pengurangan dinas tertentu. Nah, tapi untuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini dipastikan aman gitu, maksudnya tetap dipertahankan gitu apa? Ya, insya Allah yang langsung berkaitan dengan masyarakat tentu kita pertahankan. Jadi mudah-mudahan apalagi sebenarnya dengan APBD kan naik ya, harusnya ya semua yang berkaitan dengan masyarakat ditambahkan. Soal operasional di sini, Dulu kesepakatan di penetapan APBD 2026 sebelum perubahan kita subsidi 10M ya untuk BTS dan di perubahan 10M itu mengaktifkan 2 koridor. jadi Bertambah rencananya ditambahkan 10M. Yang tambah 4 koridor itu berarti di tahun ini atau tahun depan? Belum. Belum. Karena memang kalau untuk mengaktifkan seperti semula 6 koridor waktu itu anggaran yang diajukan 52, berat lah. Sejauh ini ya belum bisa sih seperti. kalau terkait PBI katanya kemarin ada 17.000 PBI. Ya. Nah, memang untuk PBI ini ada pengetatan ya pengajuannya kalau nggak salah. Kalau memang sudah bekerja biasanya nggak di ACC itu ajuan PBI. Jadi memang ini dari pusat ada pengetatan persyaratan dari pengajuan PBI sehingga
mau nggak mau sebagian ada yang dirasionalisasi. Tapi bukan keinginan kita karena memang syaratnya aja. Berarti yang 17.000 itu secara otomatis akan menjadi beban APBD Kota Bogor atau juga bisa akhirnya jadi tidak? nggak apa namanya kan, kalau dia sudah bekerja jadi tanggungan pemberi kerja. Oh. Kan kemarin tuh masih agak longgar ya ajuan PDI. Hari ini cukup ketat gitu. Okay. Jadi memang kalau statusnya bekerja ya berarti ya, dapat. Berarti ketika sudah dicoret dari pusat, otomatis dari daerah pun tidak bisa Ya, menentukan itu tidak bisa menjadi menganggarkan. ini ya. Oke. Nah Pak, kan di tahun 2026 sendiri itu ada agenda besar ya Kota Bogor untuk mengadakan Porprov. Ya. Nah ini kemarin sempat dengar Pemkot itu menganggarkan 120 M. Kemudian bagaimana ini akhirnya gitu? Berapa sih yang disetujui oleh DPRD dan Pemkot untuk penyelenggaraan Porprov ini? Karena kan Porprov ini ya bergengsi sekali gitu loh, nggak cuma untuk bisa menunjang segala sektor ya, sektor pariwisatanya, ada sektor ekonominya gitu. Gimana Pak? Jadi untuk Porprov sendiri kan karena kalau nggak salah ya tuan rumah bersama ya. Depok dan Bekasi ya. Saya juga lupa ingat. Yang jelas kemarin disepakati sementara karena memang kita mengalami defisit yang cukup besar. Kemarin dana cadangan Porprov yang dianggarkan pada PPAS perubahan ini baru 10 miliar. Karena memang infonya pelaksanaan akan di akhir tahun pada tahun 2026 sehingga masih bisa kita intervensi melalui anggaran murni 2026 dan perubahan 2026. Ya, mudah-mudahan dengan situasi nanti di mana efisiensi ini udah mulai ada keseimbangan baru sehingga nanti penganggaran kita lebih leluasa lah tahun 2026. Sehingga untuk yang 2025 perubahan ini baru diplot anggaran 10 miliar untuk dana cadangan. Belum ada gambaran 10 miliar ini. Oh tentu ajuan sebagai tuan rumah nanti kan KONI. Sementara kita baru plot 10 miliar. Hanya ini ya, ini mungkin apa namanya, revitalisasi minor lah ya, Gor Pajajaran sedikit. Nah teman-teman, nanti itu Kota Bogor itu mau menjadi tuan rumah agenda Porprov di 2026, kemungkinan di akhir tahun. Nah sekarang kita pengen tanya nih, seberapa optimiskah Ketua DPRD Kota Bogor terhadap penyelenggaraan Porprov di Kota Bogor? Cuma apa? Ya, terima kasih Cindy. Tentu ini jadi apa ya? Benar-benar jadi trigger ya, ajang olahraga se-Jawa Barat ini. Ya. Dan Kota Bogor diberikan sebagai kehormatan sebagai tuan rumah pada tahun 2026. Dan tentu kita menginginkan prestasi terbaik ya. Kalau nggak salah terakhir kan urutan 5 atau 4 ya. Mudah-mudahan nanti lebih bagus lagi apalagi juara. Dan tentu kegiatan pembinaan yang sudah dilakukan KONI saya rasa sih cukup optimis untuk bisa mudah-mudahan mendapatkan juara umum di Porprov 2026. Gitu. Nah ini punten-punten nih, ada instansi khusus nggak dari Dewan untuk misalkan penambahan anggaran untuk pembinaan atletnya atau untuk persiapan untuk menuju Porprovnya begitu? Ya tentu tiap tahun pemerintah Kota Bogor menganggarkan hibah untuk KONI dan di perubahan ini juga kalau nggak salah ada tambahan untuk kader atlet ya, supaya makin semangat lagi mewakili Kota Bogor dan meraih mudah-mudahan juara Porprov untuk kali ini karena memang kesempatan sebagai tuan rumah biasanya bisa dimanfaatkan sebagai apa namanya karena ada dukungan supporter dan segala macam. Jadi lebih semangat gitu lebih semangat dan mudah-mudahan ada peluang sebagai juara.
boleh dicerita kadedah berapa sih Pak nilainya? Saya nggak hafal ya. Oke, yang jelas ada Mohon maaf. kadedah untuk para atlet begitu Iya. ya, tidak usah khawatir begitu ya Pak ya. Nah, Pak, menurut Bapak ini dengan nantinya Kota Bogor menjadi tuan rumah Porprov gitu ya, ada sektor-sektor khusus nggak yang mungkin memang dari sekarang sudah mulai diperhatikan gitu? Mungkin UMKM yang khusus nanti akan dimunculkan begitu, ada perhatian seperti itu nggak yang di note Dewan kepada SKPD Kota Ya, Bogor? tentu ajang ini tentu mudah-mudahan menguatkan pariwisata ya. Kita harapkan sih apa namanya akses ke tempat-tempat wisata di Kota Bogor ini makin bagus ya. Iya. Dan memang juga di PUPR maupun di Perumkim ini kita dorong untuk ada anggaran pemeliharaan jalan lah terutama, sehingga Kota Bogor apa namanya lancar untuk dilalui para tamu-tamu kehormatan kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua kita mendorong Kota Bogor senantiasa berkoordinasi dengan Cabur untuk terus memantau pembinaan aktif agar memang ya mudah-mudahan kemenangan bisa kita raih pada Porprov mendatang. Amin, 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 amin. Kemudian yang ketiga, saya juga termasuk ketua cabur. Ini juga kalau kami kemarin di cabur angkat berat, ini belum berhasil mendapatkan emas. Nah hari ini ditargetkan lah minimal 1 emas. Kemarin kita mendapatkan sekitar 2 perak, 2 perunggu. Angkat berat itu kategorinya berapa beban? Ada kategorinya, ada yang ringan, berat, segala macam. Nggak bisa angkat beban hidup gitu Pak? Saya mau Ya. gitu. Angkat beban kehidupan Oke. karena lari dari kenyataan. Oh itu. Nah nih Pak, tadi kan kita singgung bahwa pemeliharaan jalan itu menjadi perhatian begitu ya. Nggak tahu ya saya Pak Ketua memperhatikan atau enggak dengan kadis kemarin, pemilihan kadis baru ya. Ini kan sepertinya untuk yang di penataan di pusat-pusat kota alun-alun, kemudian itu terlihat sekali kadisnya begitu aktif gitu loh untuk bagaimana membuat Kota Bogor terlihat cantik dan lebih rapi begitu. Ada yang mau disampaikan Pak terkait dengan apa inovasi yang dilakukan oleh Kadishub khususnya Kadishub. gitu ya, betul. Ya. Kemarin kan itu ya yang Ya. alun-alun ya. Ya, jadi tentu ya kami apresiasi pada pemerintah Kota Bogor yang pertama kepala dinas yang turun langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang ada terutama di bidangnya gitu ya. Saya lihat yang cukup aktif ya Bu Esti, kepala dinas PUPR, Pak Jatmiko, Disub, Pak Husnul juga saya lihat. Ya mudah-mudahan karena ini masa awal-awal ya istilahnya apa ya, quick win ya, program 100 hari wali kota dan wakil wali kota terpilih ya seyogyanya sih pada semangat semua karena sudah diberikan kepercayaan oleh kepala daerah untuk mengelola masing-masing urusan pelayanan publik dan tentu harapannya dengan semua kepala dinas, kepala OPD sampai lurah, camat yang bergerak turun ke bawah sehingga permasalahan-permasalahan itu cepat terselesaikan. Tentu hari ini tugas kita sebagai pelayan masyarakat tentu mulai mengurangi permasalahan-permasalahan dan beban hidup masyarakat. Jadi ya saya rasa ini sebuah keharusan untuk tetap aktif menyelesaikan dan tidak pasif. Gitu. Ya kami apresiasi yang sudah luar biasa kerja kerasnya dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Jadi ada yang mau sampaikan? Mungkin dari kontrolnya, dari segi pengawasan gitu ya, selama di Jenal ini menjabat begitu sebenarnya apa sih yang masih kurang gitu kan? Nggak mungkin ya kalau bagus terus gitu, pasti yang namanya
pemerintah daerah kan pasti ada yang mungkin belum tersentuhnya Iya. gitu ya. Nah ini dari programnya Kang Deddy Jenal ini kira-kira apa yang harus lebih diperhatikan gitu dari kacamata DPRD Kota Bogor? Dari kacamata DPRD, pertama tentu kami berharap semua elemen dinas, OPD ini bergerak aktif ya. Dan tentu ya kami juga masih merasakan ini kurang, itu kurang. Ya cuman mungkin dalam satu posisi kadang memahami juga bahwa ini baru mulai gitu. Mungkin harus diberikan kesempatan juga. Tiba-tiba kalau nilai ini kurang, orangnya baru bekerja gitu. Belum ada beberapa bulan ya, hampir 6 bulan ya. Tentu banyak permasalahan kita itu ya nggak bisa diselesaikan sehari 2 hari gitu. Mungkin 1 tahun anggaran baru beres, 2 tahun anggaran, atau mungkin 1 periode baru beres gitu ya. Termasuk ya saya rasa yang masalah kemacetan ya tentu sudah masalah bertahun-tahun di Kota Bogor. Kalau kita berharap langsung hilang pada tahun pertama, kayaknya kita juga agak mengharap lebih gitu ya. Cuman ya kami harapkan semua OPD berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik di masyarakat, sehingga orang menilai oh iya ada perubahan nih dengan kepala daerah baru. Dan untuk itu sih DPRD karena wilayah tupoksinya 3, penganggaran, legislasi, pembentukan peraturan daerah dan pengawasan. Alhamdulillah setiap komisi ini sudah memantau ya dinas-dinas mitra mereka. Kemudian kita juga kita berusaha sebagai mitra pemerintah masalah penganggaran ini on time. Jadi tidak ada keterlambatan penganggaran. Mudah-mudahan bahkan dari yang sebelumnya harusnya APBD perubahan biasanya ditetapkan maksimal 30 September. Hari ini kita bersama-sama sepakati tarik ke bulan Agustus awal. Kemudian ini juga sehingga mempercepat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Itu. Dan yang ketiga, fungsi kami adalah pembentukan peraturan daerah. Hari ini sekitar 4 raperda inisiatif, 14 raperda secara total kita bahas. Mudah-mudahan bisa selesai dan bisa menjadi payung hukum berbagai kegiatan dan program yang langsung berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Oke. Jadi targetnya tahun ini untuk program legislasi yang inisiatifnya 4. Inisiatif 4. Oke, berarti 10-nya dari SKPD ya? 10-nya dari pemerintah kota. Oke. Yang sekarang lagi dibahas itu Pak? Perda. Jadi perda yang sedang dibahas sekarang ada 4 ya kalau nggak salah. Yang pertama RPJMD, karena memang ini harus beres pada akhir Juli, sesuai dengan peraturan yang ada bahwa RPJMD harus disahkan maksimal 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Kemudian juga ada perda tentang ekonomi kreatif. Ini kalau nggak salah usulan DPRD, raperda inisiatif ya. Kemudian raperda tentang perubahan OPD. Kemudian satu lagi raperda tentang perubahan ruang terbuka hijau. Ini sedang kami bahas di DPRD. Dan kalau raperda inisiatif itu ada beberapa. Yang pertama itu tadi ekonomi kreatif, yang kedua penyelenggaraan pasar, yang ketiga ini mengenai master plan smart city, perlindungan anak. Raperda tentang perlindungan anak. Boleh dibedah satu-satu Pak? Maksudnya ketika raperda perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif itu lebih ke apa sih yang poin apa yang sebenarnya ingin Dewan masukkan gitu loh? Dengan adanya raperda itu apa sih manfaatnya gitu? Salah satunya tentu kita ingin ada penguatan ekonomi lokal ya. Jadi sesuai RPJPD
Kota Bogor terbaru 2025-2045. Ini visi Kota Bogor adalah kota sains kreatif maju berkelanjutan. Tentu salah satu indikator kemajuan kota itu ekonomi lokalnya kuat. Nah, di Bogor salah satu potensi yang kami rasa kuat adalah ekonomi kreatif. Istilahnya valuasi bisnisnya bisa nggak terhingga gitu ya, karena kadang penghargaan terhadap produk-produk kreatif ini kadang nggak terhingga nilainya gitu ya, sehingga kita harapkan sektor ekonomi kreatif ini di Bogor akan maju karena kita juga punya bonus demografi berlebih. Gitu. Mudah-mudahan nanti perda ini juga bisa memperkuat fasilitasi kita terhadap pelaku UMKM, memperkuat kita juga pemberdayaan anak-anak muda, sehingga mereka ini jadi aktor dalam pembangunan Kota Bogor, bukan sebagai objek gitu. Karena anak muda ini ya lebih banyak difasilitasi. Karena yang terbukti bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang muda-muda. Ya, mungkin ya salah satu nanti yang akan dibahas bagaimana pemberdayaan anak-anak muda dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian di 3 yang lain, Smart City ya tentu sejalan dengan filosofi rencana jangka panjang daerah Kota Bogor ya. Tentu kita berharap ya memang kota ini walaupun kecil tapi punya SDM yang smart. Kota Bogor walaupun kecil wilayahnya, tapi dihuni orang-orang besar lah. Jadi penggawa-penggawa di negeri ini gitu banyak yang gitu. Jadi ya semuanya harus kita manfaatkan modal sosial yang luar biasa ini untuk pengembangan smart city di tahun-tahun yang akan datang. Nah, kemudian masalah perlindungan anak ya salah satu masalah di hari ini ya banyak kekerasan terhadap anak, bullying terhadap anak. Kita harapkan ini bagian dari perlindungan generasi muda ke depan. Jadi kita punya generasi yang tangguh, kuat, selamat dari bullying gitu ya. Dan tentu ya berharap ya ini kekuatan kita di generasi yang akan datang. Yang terakhir ya pengolahan pasar, kita harapkan ya salah satu tonggak ekonomi lokal kita adalah pasar yang inilah ya, pasar tradisional yang ya bersih, sehat, nyaman gitu. Jauh dari preman. Jauh dari preman dan kutipan dan lain-lain. Ya gitu begitu. Oke. Nah Pak, saya tadi tertarik dengan yang itu tentang perda perlindungan anak, perlindungan anak ya betul ya. Nah ini apakah nantinya dari Raperda ini akan menjadi payung hukum untuk misalkan pembentukan satgas gitu, begitu arahnya atau gimana sebenarnya? Mungkin lebih ini lagi ya, lebih teknis lagi dalam memberikan perlindungan kepada anak ya. Kita sebenarnya sudah punya di Kota Bogor sudah punya KPAID. Ya, jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah gitu ya. Dan kita harapkan dengan adanya Perda ini baik kegiatan KPAID kemudian Dinas DP3A ini lebih mendapatkan porsi yang ideal dalam baik itu kegiatan dan penganggaran di Kota Bogor. Jadi Perda ini berarti sudah Baru ekonomi kreatif. Sambil nyeruput kopi boleh? Boleh. Kalau yang perda perlindungan pengembangan ekonomi kreatif, berarti itu maksudnya nanti untuk yang di UMKM ya Pak ya? Dinas UMKM atau enggak juga? Ya bisa tersebar di dinas terkait ya. Tapi memang hari ini kan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri ini sudah jadi satu dinas. Jadi ya mudah-mudahan nanti mungkin secara pengampu utamanya adalah Dinas Koperasi UMKM dan
Dadin ya, perdagangan dan perindustrian, tapi nanti dengan ekonomi kreatif ya bisa jadi nanti dinas pariwisata, dinas apalagi ya, dinas-dinas terkait ya bisa jadi kan bisnis ekonomi kreatif itu banyak sangkutannya dengan dinas-dinas lain ya, gitu. Apalagi kita punya dekat dengan IPB ya, bisa jadi nanti hubungannya dengan dinas ketahanan pangan dan pertanian bisa jadi. Berarti dengan adanya rapat daerah perlindungan pengembangan ekonomi kreatif itu juga membuka peluang bagi anak-anak muda nantinya untuk dibina oleh Pemkot begitu ya. Itu anak-anak muda tuh, Iya, yang anak-anak muda yang kreatif, jangan sampai ketinggalan info lebih lanjut bisa kemana Pak? Kalau yang itu tadi udah diketuk berarti ya Pak? Udah jadi perda berarti yang Apa? itu yang perlindungan pengembangan ekonomi kreatif. Belum dibahas. Oh, belum dibahas. Lagi dibahas. Lagi proses ini. Sudah Targetnya berapa terbentuk lama? pansusnya. Jadi kalau untuk perda kan biasanya diberikan waktu oleh undang-undang itu 1 tahun. Oke. Kita di bulan Juli kemarin, Juli ini ditetapkan pansusnya. Kalau nggak salah di paripurna yang sebelumnya. Tahun ini juga. Nah, ini ada beberapa isu klasik dari mulai pemukiman kumuh, stunting, kemiskinan, dan pengangguran. Ya. Kemarin di Cianjur orang yang nyari kerja, Masya Allah, Subhanallah, sampai mengular, memanjang, dan memutar-mutar begitu. Di Kota Bogor bagaimana untuk masalah pengangguran, Pak? Di sepenglihatan Bapak sama menjabat sebagai ketua? Ya, tentu ini nggak hanya Kota Bogor, ya. Ini fenomena nasional. Jadi memang kita angka pengangguran itu sekitar 8%-an ya. Ya, ini tantangan bagi semua. Karena memang ternyata ya pertumbuhan penduduk kita kadang tidak diimbangi dengan pertambahan peluang kerja. Makanya mudah-mudahan salah satu usaha Kota Bogor yaitu salah satu tadi ya, ekonomi kreatif. Jadi ya hari ini saya lihat anak-anak muda kan nggak kayak zaman saya yang cita-citanya pegawai, apalagi pegawai negeri sipil gitu kan. Hari ini ya kelihatan anak-anak muda ini pengennya wirausaha, entrepreneur ya. Jadi sepertinya banyak anak muda ini tertarik untuk jadi pengusaha. Ya tentu kita sebagai wakil dari masyarakat ingin memfasilitasi keinginan tersebut dengan ya ada pembinaan, ada pengembangan wawasan, ada fasilitasi entah itu nanti berupa pelatihan, link and match, kemudian upgrading gitu ya dan lain-lain ya dengan upaya bahwa ya hari ini bisa kerja dari rumah dengan modal handphone, internet dan di rumah tapi rebahan tapi tetap duit ngumpul gitu. Kan tentu ini ekonomi kreatif yang akan sangat powerful gitu membangun generasi kita ya, sehingga mudah-mudahan angka pengangguran ini bisa berkurang. Dan tentu hari ini juga pendekatannya tentu peningkatan skill ya. Jadi skill yang siap pakai dibutuhkan oleh penyedia atau perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan. Sehingga juga saya lihat banyak sekarang perguruan tinggi negeri juga perguruan tinggi ya, nggak hanya yang negeri ini memperbanyak jurusan yang vokasi, gitu. Jurusan yang siap kerja. Mudah-mudahan nanti anak-anak muda Kota Bogor juga berkesempatan begitu. Ya semoga sih, karena kan wali kota punya program beasiswa itu ya. Ya beasiswa kan sebenarnya pemantik ya. Justru yang paling penting kita punya anak muda yang mentalnya siap gitu ya, siap beradaptasi dengan kemajuan zaman, nggak rapuh gitu ya, nggak punya mental illness dan lain-lain. Tapi katanya kalau Gen Z agak-agak manja, saya nggak tahu sih.
Mungkin Bapak punya pengalaman berinteraksi langsung dengan Gen Z gitu, atau mungkin oke, sepertinya sudah beberapa poin yang kita ingin kulik mengenai RAPBD perubahan Prof 2026 dan juga program legislasi sudah disampaikan Siap. semua. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua bisa diambil manfaatnya, dan mungkin poin pentingnya adalah tenang aja nih masyarakat Kota Bogor, nanti apa yang program-program apa yang sudah dianggarkan dan memang langsung bersentuhan, insya Allah aman gitu, dan pastinya yang tadi pengentasan batu tulis itu tetap dikerjakan di tahun ini untuk pembebasan lahannya. Gitu. Siap. Begitu teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.